Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan mengenai SKPL proyek kami, yaitu Sistem Informasi Sewa Rumah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan pertama Christopher dengan NIM 1953141128, Diputu Santa Mara Titik Kencana dengan NIM 1953141128, Modesta Yolanda Kristi dengan NIM 1953141129 dan Alfido Marimakin dengan NIM 1953141130. Yang pertama, dari penulisan dokumen ini perangkat lunak yang akan kami buat. Pada dokumen ini, perangkat lunak yang akan kami buat yaitu website sewa rumah. Yaitu website yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam mencari rumah sewa dengan lokasi strategis dan budget yang sesuai secara portal yang dimaksud dapat menangani seluruh kebutuhan pengguna. Sehingga dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis untuk pengembangan perangkat lunak. Dengan adanya dokumen SKPL ini diharapkan pengembangan perangkat lunak akan lebih terarah. Lingkup masalah. Dengan meningkatnya perantau yang datang ke daerah Yogyakarta, namun masih bingung dalam mencari rumah yang dapat disewa, sehingga website sewa rumah online ini digunakan sebagai sarana yang akan membantu mereka dalam melakukan penyewaan rumah dengan efisien. Website ini dapat menampilkan tipe rumah, lokasi rumah, dan harga rumah. Selanjutnya ada definisi, akronim, dan singkatan. Pertama, itu SKPL. SKPL yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, SRS, Software Requirement Specification, IEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers, penyewa, seorang yang menggunakan sistem sewa rumah untuk melakukan transaksi secara online, staf admin, yaitu seorang yang mengatur dan mengelola data rumah, harga rumah, dan memiliki akses untuk mengubah data rumah yang ada pada sistem. Manajer, seseorang yang mengawasi pembangunan sistem. Selanjutnya, referensi. Dokumen ini merujuk pada hasil wawancara dan observasi pada pengguna tentang kebutuhan yang diperlukannya, dan penulisan dokumen berdasarkan pada IEE STD 830-1993, IEE Recommended Practice for Software Requirement Specification. Deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan mengenai dokumen SKPL yang mencangkup. Yang pertama, tujuan pembuatan dokumen ini. Yang kedua, lingkup masalah diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan. Yang ketiga, definisi. Yang keempat, referensi. Dan yang kelima, deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang dikembangkan meliputi yang pertama, fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian 3 berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Selanjutnya ada use case diagram. Dalam use case diagram ini, terdapat 3 aktor. Aktor yang pertama yaitu pengunjung website, calon penyewa, dan staf admin. Pengunjung website di sini dapat melakukan registrasi akun, dapat melakukan pencarian informasi rumah sewa, dan dapat menampilkan data rumah. Sedangkan pada calon penyewa dapat melakukan registrasi akun, dapat melakukan login, dapat melakukan pencarian informasi rumah sewa, dapat menampilkan data rumah, dapat melakukan pemesanan rumah sewa, dapat melakukan pembayaran rumah, dapat melakukan logout, dan dapat melakukan logout. Yang ketiga ada staf admin. Staf admin ini dapat melakukan login dan dapat mengelola manajemen data. Selanjutnya ada activity diagram yang akan dilanjut oleh teman saya, Mario Manikin. Yang pertama, melakukan registrasi akun. Ini yang pertama, buka website sewa rumah. Sistem akan menampilkan tampilan awal website. Selanjutnya, user akan mengklik tombol buat akun. Terus, sistem akan memberi tampilan formulir.
Selanjutnya, user akan mengisi form dan sistem akan menampilkan tampilan data yang baru dimasukkan. Terus, user akan mengklik tombol simpan. Jika ya, akan meneruskan ke simpan data dan menampilkan feedback bahwa data berhasil disimpan. Jika tidak, maka user akan kembali ke tampilan form. Yang kedua, melakukan login. Yang pertama, klik login. User mengklik login, kemudian kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Terus, user mengisi username dan password, dan sistem akan memeriksa username dan password. Jika ya, sistem akan meneruskan tampilan halaman utama website, dan jika tidak, sistem akan menampilkan halaman login. Yang ketiga, melakukan pencarian informasi rumah sewa. Yang pertama, user berada pada page informasi lokasi rumah sewa. Sistem akan menampilkan halaman utama informasi rumah sewa. Selanjutnya, user dapat mencari lokasi dan tipe rumah dengan mengisi kolom pencarian, kemudian klik tombol cari. Kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian rumah sewa. Yang keempat, menampilkan data rumah. User berada pada page informasi lokasi rumah sewa, dan sistem akan menampilkan halaman utama informasi rumah sewa. Selanjutnya, user dapat mencari data lokasi dan tipe rumah dengan mengisi kolom pencarian, kemudian klik tombol cari. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar rumah sesuai yang user isi pada kolom pencarian. Terus, user mengarahkan kursor ke salah satu rumah yang ada pada daftar, kemudian mengklik menu tampilkan data rumah sewa. Selanjutnya, sistem menampilkan data rumah secara detail. Yang kelima, melakukan pemesanan rumah sewa. User melakukan pemesanan dengan mengklik menu pesan rumah sewa. Selanjutnya, sistem akan memproses dan kemudian menampilkan pesan rumah sewa berhasil dipesan. Yang keenam, melakukan pembayaran rumah. User memilih rumah yang telah ditetapkan, kemudian user mengklik pembayaran. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman transaksi pembayaran dan pilihan jenis bank untuk transaksi. Selanjutnya, user memilih transaksi pembayaran transfer berdasarkan jenis bank yang dipilih user. Selanjutnya, user telah melakukan transaksi pembayaran, kemudian mengirim tanda bukti transfer. Kemudian, sistem melakukan validasi pembayaran. Jika ya, sistem akan memberikan bukti telah disewakan atas nama user, dan jika tidak, sistem akan melakukan kembali ke tampilan validasi pembayaran. Selanjutnya, user mendapatkan tanda bukti telah disewa atas nama user. Dan akan dilanjutkan oleh Saudara Kris. Yang ketujuh, melakukan logout. User mengklik logout, kemudian jika ya akan keluar dari akun dan menampilkan halaman login, jika tidak akan kembali ke menu klik logout. Yang ke-8, mengelola manajemen data. Yang pertama, admin memilih edit data rumah dari menu manajemen data, kemudian menampilkan data halaman input kode masuk, kemudian admin memasukkan kode rumah, kemudian klik tombol OK. Jika benar, jika ya akan menampilkan halaman edit data, jika tidak akan menampilkan halaman input kode masuk. Kemudian memilih menu tambah data, ubah data, hapus data. Kemudian menampilkan informasi data rumah serta data penyewa. Kemudian mengedit data rumah. Setelah itu klik button simpan data. Yang terakhir menyimpan data yang baru ke dalam database. Lalu selanjutnya ada ER diagram dari sistem sewa rumah. Pada ER diagram ini terdapat entitas penyewa yang memiliki atribut nama, nomor HP, password, username, alamat, email, dan NIK, yang dimana NIK sebagai primary key-nya. Pada entitas penyewa dan entitas rumah sewa terdapat relasi, yaitu relasi menyewa rumah yang memiliki atribut juga
yaitu atribut tanggal sewa. Maksud dari relasi entitas penyewa dan entitas rumah sewa yaitu semua penyewa berhak menyewa rumah, tetapi tidak semua rumah tersewa. Pada entitas sewa rumah sewa terdapat atribut lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, dan kode rumah yang dimana kode rumah sebagai priority-nya. Pada entitas rumah sewa dan entitas admin terdapat relasi mengelola rumah yang juga memiliki atribut data pemilik. Maksud dari relasi entitas rumah sewa dan entitas admin yaitu semua rumah sewa dikelola oleh admin dan admin mengelola semua rumah sewa. Pada entitas admin terdapat atribut yaitu nama, email, username, password, dan kode admin yang dimana kode admin sebagai primary key. Selanjutnya dilanjutkan oleh Modesta. Pada logical design terdapat 3 entitas. Pada entitas penyewa terdapat atribut NIK dengan tipe integer dengan 20 karakter, di mana NIK merupakan primary key. Kemudian nama bertipe varchar dengan 20 karakter, username bertipe varchar dengan 20 karakter, email bertipe varchar dengan 20 karakter. Kemudian nomor HP bertipe varchar dengan 20 karakter, password bertipe varchar dengan 20 karakter. Kemudian ada alamat bertipe varchar dengan 20 karakter, di mana penyewa memiliki relasi dengan rumah sewa, yaitu one to many. Pada entitas rumah sewa terdapat atribut kode rumah bertipe varchar dengan 20 karakter, di mana kode rumah ini merupakan primary key. Kemudian terdapat atribut lokasi rumah bertipe varchar dengan 20 karakter, tipe rumah dengan tipe varchar dan 20 karakter. Harga rumah bertipe integer dengan 20 karakter, di mana rumah sewa ini memiliki relasi dengan admin, yaitu many to many. Pada admin terdapat atribut nama bertipe varchar dengan 20 karakter. Kemudian kode admin bertipe varchar dengan 20 karakter, di mana kode admin merupakan primary key. Selanjutnya username bertipe varchar dengan 20 karakter. Email bertipe varchar dengan 20 karakter. Dan password bertipe varchar dengan 20 karakter. Kemudian terdapat kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki 5 entitas. Yang pertama entitas penyewa. Entitas penyewa memiliki atribut NIK, nama, username, email, nomor HP, password, dan alamat. Dan memiliki metode yaitu login, cari informasi, tampilkan detail data, booking, pembayaran, logout, sign up, set NIK, get NIK, set nama, get nama, set username, get username, set email, get email, set nomor HP, get nomor HP, set password, get password, set alamat, dan get alamat. Penyewa memiliki relasi dengan rumah sewa, yang dimana penyewa minimal menyewakan satu rumah sewa dan maksimal menyewa banyak rumah sewa. Pada entitas rumah sewa ini terdapat atribut kode rumah, lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, dan metode yaitu set kode rumah, get kode rumah, set lokasi, set tipe rumah, get tipe rumah, set harga, get harga, dan tampil gambar rumah. Pada relasi rumah dengan penyewa ini, yaitu rumah minimal memiliki satu penyewa dan maksimal memiliki satu penyewa. Kemudian relasi rumah sewa dan admin, di mana rumah sewa minimal dikelola oleh satu admin dan maksimal dikelola oleh banyak admin. Pada entitas admin terdapat atribut nama, kode admin, username, email, password, dan terdapat metode set nama, get nama, set kode admin, get kode admin, set username, get username, set email, get email, set password, dan get password. Pada relasi admin dan rumah sewa, admin minimal mengelola satu rumah sewa dan maksimal mengelola banyak rumah sewa. Kemudian terdapat entitas pembayaran yang dimana atributnya
yaitu tanggal transaksi, kode transfer, kode bank, foto bukti transfer, dan metode yaitu tambah, simpan, edit, dan hapus, yang dimana ia memiliki relasi pada penyewa. Kemudian entitas keterangan terdapat atribut tanggal awal sewa, batas akhir, detail rumah sewa, identitas penyewa, dan metode set tanggal awal sewa, get tanggal awal sewa, set batas akhir sewa, get batas akhir sewa, tampil detail rumah sewa, dan tampil identitas rumah sewa. Yang dimana keterangan ini memiliki relasi antara relasi pembayaran dan penyewa, kemudian memiliki relasi antara relasi penyewa dengan rumah sewa, kemudian terdapat relasi ke admin. Sekian presentasi SKPL dari kelompok 8. Terima kasih.